ibadah Jumat kita hari ini. Sebelumnya saya undang setiap kita mau satu dalam doa. Kita mau buka acara ini. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk beribadah bersama-sama di tengah-tengah jam kerja kami tersungkur di kaki Engkau, kami masuk ke dalam hadirat Engkau. Kami tahu di dalam hadirat Engkau ada kekuatan, kami tahu di dalam hadirat Engkau ada jawaban. Kami tahu hari ini ketika kami datang bersama-sama, kami bisa dipulihkan, kami disegarkan kembali oleh firman Tuhan, oleh setiap puji-pujian yang akan kami naikkan. Kami berdoa setiap kami yang hadir di tempat ini akan keluar dengan berkat yang baru yang daripada Engkau Tuhan. Dan waktu kami melanjutkan aktivitas kami tahu Allah hadirat Engkau yang begitu kuat itu mencengkeram kami. Dan hari ini Tuhan, waktu kami mau mulai ibadah, kami berdoa Engkau yang Roh Kudus yang berjalan bersama-sama dengan kami, menyertai kami Tuhan dari awal ibadah ini sampai akhirnya. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami mau datang di hadirat Engkau, kami mau bersuka, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau, kami mau dengarkan firman Engkau. Engkau saja ya yang menyertai kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih, terpujilah namamu kekal untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Sekali lagi saya menyapa baik yang ada di Zoom ataupun yang hadir secara onsite. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama, amin. Kata Tuhan, kita mau bersyukur setiap saat, sebab di dalam Tuhan, di dalam ucapan syukur ada kekuatan. Mari kita puji Tuhan sama-sama. Bersyukurlah sebab Dia baik selamanya. Sama-sama katakan ya, sama-sama dengan saya ya. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na. Katakan bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Katakan kasih setianya
kasih setianya. Na 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 na. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Bersyukur setiap hari sebab Dia baik kekal untuk selama-lamanya. Hari ini, saat ini, baik dalam suka ataupun duka Dia tetap baik, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian ini sama-sama, rekan-rekan semua. Ku bersyukur Bapa, sebab kasih setia Engkau baik, kasih setia Engkau besar untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang sekali lagi di hadapan Engkau. Kami menyiapkan hati kami duduk diam di bawah kaki Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, kami mau angkat pujian ini, kami mau katakan Tuhan, kami mau bersyukur dalam segala hal. Baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, kami mau katakan Bapa, kami mau bersyukur Tuhan. Apapun yang kami perbuat dalam hidup kami tahu Allah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat pujian ini sama-sama saudaraku. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita ulang lagu ini dari awal. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Katakan banyak hal yang Kau perbuat dalam hidup kami, dan semuanya indah Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, oh, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti
menyampaikan ungkapan syukur-Mu. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Tuhan buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, oh Tuhanku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, mari naikkan syukur-Mu di hadapannya. Mari naikkan syukur-Mu kepada Allah yang kudus. Bapakku bersyukur buat kasih setiamu, buat kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat pujianmu sekali lagi, katakan ku bersyukur Tuhan. Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami dengarkan, Tuhan yang mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah atas kami. Dalam nama Yesus, amin. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Baik.
baik yang hadir onsite maupun yang melalui Zoom ya. Yang sering datang pasti sudah sering melihat saya dan mungkin ada yang sudah kenal. Saya perkenalkan diri, nama saya Pendeta Muda Agung Bakti Firmanu ya. Itu saja mungkin untuk sementara, dan karena keterbatasan waktu kita akan langsung mulai ya. Tema hari ini adalah bersyukur senantiasa. Bersyukur senantiasa, bersyukur selalu ya. Dan saya tidak bawa Alkitab karena memang tempatnya juga kurang memungkinkan. Kita bisa lihat yang dari presentasi yang ada di layar ya. Kenapa kita harus selalu kenapa kita harus bersyukur selalu? Apakah kita memang harus bersyukur untuk hal apapun juga yang terjadi di dalam hidup kita? Itu mungkin seringkali menjadi satu pertanyaan bagi banyak orang ya. Apakah saya harus bersyukur ketika ayah saya meninggal saat kami semua belum ada yang selesai sekolah satupun dan tidak ada, dan merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga, sehingga keluarga kami ya cukup berantakan lah waktu itu karena masalah keuangan? Apakah saya harus bersyukur oleh karena hal itu ibu saya kemudian harus bekerja yang kemudian menyebabkan beliau menjadi sakit sampai akhirnya meninggal karena hal tersebut ya. Ibu saya karena terpaksa harus mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga, harus bekerja, dan itu cukup berat sampai akhirnya menyebabkan dia terkena kanker usus ya, yang akhirnya menyebabkan beliau dipanggil Tuhan. Apakah saya harus bersyukur ketika adik saya meninggal hanya beberapa hari setelah melahirkan? Apakah kita harus bersyukur untuk semua hal seperti itu? Dahulu ketika saya di Bandung, saya mau pergi pelayanan. Saya mau pergi pelayanan ketika waktu itu mau pergi pelayanan misi ya, naik bis dari Terminal Cicahem. Ketika Anda berangkat, saat sedang menyeberang jalan, saya ditabrak motor yang ngebut seperti itu ya, yang anak muda SMA yang tidak lihat, yang ngebut tanpa lihat-lihat jalan, yang menyebabkan bahu saya patah gitu. Apakah saya harus bersyukur? Seringkali kita bertanya-tanya ya, apakah saya harus bersyukur untuk segala hal yang terjadi di dalam hidup saya? Karena di mana bagusnya gitu ya. Saya mau pelayanan loh, tapi malah kecelakaan, ditabrak dan itu ditabrak sama anak muda yang bawa motor secara sembrono sampai bahu saya patah, di mana bagusnya gitu. Tapi kalau kita mau lihat kenapa ya, kenapa kita harus bersyukur senantiasa ya. Yang pertama ya, dasar kenapa kita tidak memiliki pengucapan syukur, kenapa kita tidak bersyukur atau kenapa kita tidak bisa untuk mengucap syukur. Yang pertama itu adalah karena ketidakpercayaan ya. Seringkali kita dalam banyak hal kita tidak bersyukur untuk kondisi-kondisi yang kita alami di dalam hidup kita. Baik itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Banyak hal yang bisa membuat kita itu tidak bersyukur. Dan seringkali ekspresi yang paling umum ketika kita tidak bersyukur itu adalah kita bersungut-sungut, kita mengeluh ya. Kita tidak puas dan kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Tetapi kita lihat dari Keluaran 16 ayat 8 dikatakan, lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Ya, dikatakan Tuhan memberi mereka makan daging, Tuhan memberi mereka makan roti sampai kenyang, tetapi mereka tidak puas dengan keadaan mereka dan mereka bersungut-sungut. Dan Musa di sini memberikan satu clue, bahwa ketika mereka bersungut-sungut, mereka tidak bersungut-sungut kepada atasan mereka. Mereka tidak bersungut-sungut kepada pemimpin mereka, tapi mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Jadi dasar utama kenapa kita tidak bisa bersyukur, kenapa kita tidak bisa mengucap syukur, itu adalah karena kita tidak memiliki kepercayaan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Kita tidak percaya bahwa Tuhan berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Kita tidak percaya bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu dan yang memberikan bagian kepada kita. Di sini dikatakan Tuhan yang memberikan mereka makan daging, Tuhan yang memberikan mereka makan roti, bukan Musa. Tapi mereka bersungut-sungut kepada Musa. Seringkali di dalam pekerjaan kita juga mungkin mengalami hal yang sama. Kita bersungut-sungut kepada dalam pelayanan atau dalam pekerjaan kita juga mungkin mengalami hal yang sama. Kita bersungut-sungut kepada pemimpin gereja kita bersungut-sungut kepada pemimpin atau atasan kita di kantor. Dahulu ketika saya di Bandung,
saya kerja beberapa tahun ya di Lui Gajah ya, dan itu apa namanya, kondisi atau lingkungan kerjanya memang cukup berat ya. Ketika seingat saya ketika selama saya 3 tahun gitu ya bekerja, manajer kami itu mungkin 5 kali ganti gitu ya. Entah apakah mereka resign atau mereka dipecat. Dan itu karena perusahaan apa namanya ekspor garment ya, ekspor impor seperti itu, setiap kali shipment, setiap kali udah pas waktunya mau shipment kayak gitu, itu umum sekali terjadi bahwa harus nginap di kantor gitu ya. Berangkat Jumat pagi, baru pulang Sabtu sore gitu ya. Itu pasti sering kali kayak begitu, nginep di kantor. Saya waktu itu adalah staff PPIC, Planning Purchasing Inventory Control ya di sana, dan itu mengawasi barang apa namanya, berapa jumlah benang masuk, berapa jumlah benang keluar, berapa yang dikirim ke vendor, berapa pakaian yang masuk, berapa yang sudah di steam, berapa yang siap untuk packing dan sebagainya. Itu seringkali saya untuk apa namanya, untuk mengawasi kontrol seperti itu, saya harus turun ke lapangan gitu ya, jam 12 malam ngambil barang seperti itu, kejar untuk shipping. Dan dengan kondisi seperti itu ditambah atasan kami waktu itu cukup temperamental juga orangnya ya. Kalau misalnya produksi atau shippingnya tidak tercapai, tidak peduli laki-laki atau perempuan, dipanggil ke ruangannya, itu bisa berjam-jam gitu ya, habis dimarahin, dimaki-maki. Saya mikir, tahan banget ini orang maki-maki orang sampai 3 jam gitu. Saya soalnya pernah hitung gitu ya, atasan saya waktu itu dipanggil ke dalam ruangan, itu 3 jam nggak keluar-keluar gitu ya. Kalau perempuan biasanya keluar-keluar nangis gitu ya, seperti itu. Banyak yang mengeluh gitu ya tentang ya masalah apa namanya, jam kerja yang overload, ya banyak yang mengeluh masalah sistem kerjanya, banyak mengeluh ini itu dan sebagainya gitu ya tentang kondisi perusahaan atau pekerjaan pada saat itu. Tetapi saat itulah saya belajar bahwa bagaimana saya bisa untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Saya belajar untuk mengembangkan sikap atau attitude untuk apa namanya, bersyukur dan apa namanya, mengucap syukur untuk apapun yang saya miliki pada saat itu. Ya tentu saja kalau misalnya kita dalam dunia kerja, ketika kita dapat kesempatan kerja yang lebih baik, why not gitu ya. Kita bisa untuk apa namanya, memilih untuk meninggalkan tempat kerja kita karena ada kesempatan, ada posisi atau lowongan penghasilan lebih baik. Tetapi ketika kita masih ada di situ, apapun yang kita miliki, apapun yang kita kerjakan, mari kita kembangkan sikap positif untuk selalu mengucap syukur untuk apapun yang kita miliki pada saat itu ya. Mungkin bagi kita yang kita miliki kelihatannya tidak terlalu bagus ya. Apakah itu mungkin menurut kita gaji kita kurang, atau misalnya kita mungkin perlakuan atasan kita kurang menyenangkan, rekan kerja kita kurang menyenangkan, sering konflik dan sebagainya. Tetapi apapun itu, apa yang kita miliki pada saat itu, mari kita mengucap syukur ya. Yang dikatakan tadi bahwa ketika mereka bersungut-sungut bukan kepada pimpinan mereka, tetapi kepada Tuhan. Ya, jadi itu dasar kita kenapa kita tidak bisa bersyukur adalah karena kita tidak memiliki kepercayaan. Yang kedua, ya, mengapa kita mengucap syukur? Ada beberapa alasan yang firman Tuhan sampaikan kenapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, karena keselamatan jiwa kita, ya, jaminan keselamatan jiwa kita, dan kadang kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Ketika kita memiliki kepastian, ya, ketika kita memiliki kepastian akan keselamatan jiwa kita, maka itu seharusnya menjadi alasan untuk kita bisa selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Tidak peduli mungkin saya kecelakaan, tidak peduli saya mungkin sedang sakit, tidak peduli keluarga saya mungkin bagaimana gitu ya, tidak peduli apakah saya mungkin sedang mengalami kesusahan atau sebagainya. Tapi saya tahu bahwa pada akhirnya segala sesuatu itu akan menjadi baik. Itu yang menjadi dasar pertama kita mengucap syukur. Bangsa Israel pada waktu itu, ketika kalau mereka mengerti tujuan perjalanan mereka, bahwa mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian ya, yang berlimpah susu dan madu, maka tidak seharusnya mereka mengeluh sepanjang jalan, karena mereka tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik menanti mereka di ujung perjalanan. Tetapi mereka hanya melihat kondisi mereka saat ini, dan itu membuat mereka mengeluh bersungut-sungut dan sebagainya. Jadi yang pertama kenapa kita mengucap syukur? Yang pertama kenapa kita mengucap syukur adalah karena kita memiliki kepastian, jaminan keselamatan akan jiwa kita.
Itu yang seharusnya menjadi dasar yang paling besar, hal yang paling berharga yang bisa kita miliki, ya. Saya mungkin boleh kehilangan mobil, saya mungkin boleh kehilangan rumah, tapi saya tidak akan kehilangan keselamatan saya, dan itu bisa membuat saya, cukup untuk membuat saya mengucap syukur. Dan tidak hanya itu, kita juga memiliki jaminan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita ada dalam situasi-situasi yang tertekan gitu ya, situasi-situasi yang sulit, Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, ya. Yang 1 Petrus 1:8 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki jaminan keselamatan itu mendatangkan sukacita yang besar yang tidak terkatakan. Dan itu menjadi alasan untuk kita mengucap syukur, walaupun kita belum pernah melihat Tuhan. Tapi kita mengalami Tuhan hari demi hari, itu yang membuat kita mengucap syukur, ya. Dan sekali lagi, kalau kita tidak bisa bersukacita, kalau kita tidak bisa mengucap syukur, ya, kalau kita tidak puas dengan kehidupan kita, ya mungkin yang perlu kita cek yang pertama bukan apakah ada yang salah dengan hidup saya, apakah ada yang salah dengan orang lain dan sebagainya. Tapi yang pertama yang perlu kita cek adalah apakah hubungan kita dengan Tuhan itu beres. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan itu beres, maka kita akan selalu memiliki sukacita itu dan kita tidak akan pernah bisa, tidak bisa untuk mengucap syukur, ya. Yang kedua, mengapa kita mengucap syukur? Slide yang berikutnya. Karena mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Banyak orang sering bertanya, Tuhan apa sih yang menjadi kehendakmu bagi hidupku? Tunjukkan kepada saya. Ini jelas sekali, gampang banget gitu ya. Itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. 1 Tesalonika 5:8. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sama dengan Efesus 5:20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tidak ada pengecualian di sini, ya. Dalam segala hal, atas segala sesuatu. Apakah itu mungkin dalam pandangan kita buruk? Apakah itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Apakah itu mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Tapi Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Atas segala sesuatu. Mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita melakukan kehendak Allah, dengan sendirinya kita akan melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan itu tercurah. Itu kita sudah tahu sama-sama ya. Ketika kita tidak taat, maka kita akan mengalami konsekuensi dari ketidaktaatan kita, dan itu bisa mendatangkan hal-hal yang merusak dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan, maka itu adalah untuk kebaikan kita, dan itu akan mendatangkan hal-hal yang memberkati kita, membuat keadaan kita menjadi lebih baik dan sebagainya. Sekali lagi tidak perlu ditanyakan lagi. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan itulah kehendak Tuhan. Artinya kalau kita tidak mengucap syukur, kita sebenarnya sedang memberontak atau melawan kehendak Tuhan. Gampang. Simpelnya seperti itu, ya. Yang ketiga di sini dikatakan bersyukur itu memberikan keluputan atau jalan keluar, ya. Mazmur 56 dari ayat yang 11 dikatakan, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, dan ayat 14 mengatakan, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu, mengucap syukur atas segala hal, kita tidak mengucap syukur atas hal-hal yang buruk. Saya tidak mengucap syukur karena saya kecelakaan. Saya tidak mengucap syukur ketika HP saya hilang dicopet di kereta misalnya. Saya tidak mengucap syukur ketika adik saya meninggal setelah dia hanya beberapa hari setelah dia melahirkan. Tapi saya mengucap syukur, di sini dikatakan firman-Nya. Ketika kita mengucap syukur karena janji Tuhan, karena firman Tuhan. Ya, ketika saya kekurangan, saya mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, karena saya tahu bahwa Engkau Allah yang menyediakan dan akan mencukupkan segala keperluanku. Ketika kita misalnya mengalami hal yang tidak kita mengerti, terima kasih ya Tuhan, karena saya mengucap syukur karena saya tahu bahwa Engkau Allah yang berdaulat, yang memegang kendali atas seluruh hidup saya, yang mengatur seluruh hidup saya, yang berkuasa mengatur seluruh hidup saya. Ketika misalnya kita ketika misalnya kita mungkin di tempat kerja kita mungkin ya ada banyak ketidakpuasan lah, gaji terlalu kecil dan sebagainya. Terima kasih ya Tuhan, karena saya tahu bahwa saya bekerja untuk Tuhan dan dari Tuhan saya akan menerima bagian yang ditentukan kepada saya sebagai upah. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan,
sesuai dengan janji Tuhan, ya. Sekali lagi, mengucap syukur bukan atas hal-hal buruk yang kita alami, tapi mengucap syukur sesuai dengan janji Tuhan atas situasi-situasi yang kita hadapi. Maka di sini dikatakan, yang pertama dia meluputkan daripada maut, yang kedua menjaga kaki kita sehingga tidak tersandung, yang ketiga berjalan dalam cahaya kehidupan. Ketika kita mengucap syukur, maka walaupun itu kelihatannya tidak berhubungan ya, tapi itu akan selalu menyediakan jalan keluar bagi kita ya. Akan selalu memberikan keluputan, memberikan jalan keluar bagi kita. Walaupun kita mungkin tidak mengerti apa hubungannya saya mengucap syukur dengan misalnya promosi saya bisa naik, dengan hubungannya saya mungkin bisa dipromosikan, saya mungkin bisa mendapat kenaikan, atau misalnya penghasilan saya bisa bertambah. Kelihatannya kita nggak melihat hubungannya. Tapi ketika kita mengucap syukur, maka Tuhan memberikan keluputan atau jalan keluar, dan itu bisa terjadi. Nanti akan saya bagikan di bagian terakhir. Kemudian yang keempat, mengapa kita mengucap syukur? Itu adalah memberikan kekuatan kepada kita. Kisah Para Rasul 28 ayat 15, saudara-saudara di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Trasteverne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Dalam bagian lain di Kisah Para Rasul, saya tidak tuliskan di sini, ketika Paulus mengalami karam kapal, semua awak kapal, semua penumpang kapal sudah putus harapan mereka untuk selamat. Tetapi Paulus, dia mengucap syukur di hadapan mereka semua, memecah-mecah roti, memberkatinya dan mulai makan. Dan ketika mereka melihat tindakan Paulus, mereka kemudian juga mulai makan, dan dikatakan, maka kuatlah hati mereka semua. Kita mungkin merasa lemah ketika kita menghadapi hal-hal tertentu dalam kehidupan kita. Saat kita mungkin menghadapi situasi-situasi di dalam keluarga kita yang membuat kita, aduh, kenapa keluarga aku begini, tidak mendukungku dan sebagainya. Ketika kita mungkin menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang, aduh, bagaimana sih aku bisa berkembang gitu di tempat ini. Ketika kita mungkin mengalami hal-hal yang sulit di dalam hidup kita, itu membuat hati kita menjadi lemah. Tetapi ketika kita mengucap syukur, dikatakan itu menguatkan hati kita. Dan ketika hati kita dikuatkan, maka kita bisa untuk melakukan apa hal-hal yang harus kita lakukan, hal yang harus kita kerjakan. Kita diberikan kekuatan untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Kita diberikan kekuatan untuk melakukan bagian kita. Kita diberikan kekuatan untuk bekerja secara mengerahkan kemampuan kita yang terbaik. Kalau kita sudah putus, kalau kita sudah tidak semangat lagi, ya secara psikologis kita juga tahu nggak mungkin kita bisa excellent dalam pekerjaan kita. Ya, ketika kita sudah tidak bisa mengucap syukur, hanya ada ketidakpuasan dan sebagainya, tidak mungkin kita bisa mengeluarkan potensi terbaik dari diri kita. Tapi ketika kita selalu mengucap syukur, maka itu akan menguatkan hati kita, dan dengan sendirinya itu akan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk kita mengeluarkan yang terbaik yang bisa kita miliki, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Mungkin dalam kita mengalami banyak tuntutan di tempat kerja kita. Mungkin di dalam pelayanan kita menghadapi tekanan dan sebagainya. Tapi ketika kita mengucap syukur ya bahwa bahwa kita bekerja untuk Tuhan, bahwa kita sedang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bahwa Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita bagian yang ditentukan sebagai upah, maka itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan bahkan mungkin di luar pekerjaan, di luar pelayanan seperti itu, mungkin dalam situasi keluarga, dalam hubungan dengan relasi dengan orang lain dan sebagainya. Ketika kita mengucap syukur, maka itu memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melakukan apa yang memang harus kita kerjakan. Ya. Yang berikutnya, mengapa kita mengucap syukur? Ya, ini ada karena keterbatasan waktu itu mungkin beberapa hal yang bisa saya ambil ya. Karena mengapa kita mengucap syukur? Karena bersyukur atau mengucap syukur itu adalah merupakan positive attitude yang dicari di dunia kerja atau marketplace. Kolose 3:17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita bisa cari di tulisan manapun bahwa positive attitude itu adalah sesuatu hal yang sangat penting ya dalam dunia kerja. Semua mencari positive attitude. Dan kalau baca salah satu positive attitude yang dicari ya, yang dicari dan yang diminta oleh dunia kerja marketplace itu adalah bersyukur ya. Jadi mengucap syukur atau bersyukur itu bukan hanya sekadar masalah rohani.
Tetapi itu juga hal yang memang sangat relate gitu dengan kehidupan kita di dunia kerja. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa Kolose 3:17 ini, segala sesuatu yang kamu lakukan, ya, baik melalui perkataan, ya, perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Tindakan kita, perkataan kita, tindakan kita tidak bisa lepas dari bersyukur atau mengucap syukur. Ketika kita selalu mengucap syukur atas kondisi apa, atas apapun juga ya, sesuai dengan janji Tuhan. Ingat sekali lagi yang tadi saya sudah bagikan, kita tidak bersyukur untuk hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita bersyukur sesuai dengan janji Tuhan, ya. Untuk situasi apapun, situasi tertentu yang sedang kita hadapi. Ketika dalam perkataan, dalam perbuatan kita selalu mengucap syukur, maka itulah yang menjadi positive attitude dalam hidup kita. Dan dengan tanpa kita sadari, itu mungkin akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ya, positive attitude untuk selalu bersyukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dalam setiap keadaan. Itu akan menjadi sesuatu hal yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Di tempat kerja, di dalam pelayanan, di tengah keluarga kita, dalam hubungan kita dengan orang-orang lain, relasi kita dengan orang-orang lain, itu akan mempengaruhi semuanya. Ketika kita memiliki sikap atau attitude yang selalu bersyukur, selalu mengucap syukur. Boleh slide terakhir? Ya. Sebagai penutup ya untuk yang saya sampaikan ini, Kolose 3:24 tadi mengatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ketika kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, ya, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam apapun juga, bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang lain, apapun juga yang kamu lakukan, yang kita lakukan, kita tahu bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, maka dikatakan dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu, ya. Satu hal yang harus selalu kita ingat, yang selalu kita mengerti bahwa bukan bos kita yang memberi kita gaji, ya. Walaupun melalui mereka kita menerima gaji. Bukan pimpinan kita, bukan atasan kita yang memberikan promosi dan sebagainya, tetapi dari Tuhan yang memberikan bagian yang ditentukan bagimu. Dan dikatakan di sini adalah sebagai upah. Keselamatan itu bukan upah ya. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Tapi bagian yang ditentukan bagimu dikatakan itu adalah sebagai upah. Artinya itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan, hasil dari apa yang kita kerjakan. Seberapa banyak upah yang kita terima dalam kehidupan kita, itu di sini dikatakan bagian ditentukan Tuhan, itu bergantung pada bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana attitude kita, bagaimana respon kita dalam menghadapi segala sesuatu, ya, dalam Kolose 3:24 ini. Satu cerita, saya punya seorang kakak sepupu ya, dia di Sukovindo, dia bekerja di Sukovindo. Kakak sepupu saya ini orangnya sangat biasa-biasa sekali, ya. Bukan dari sekolah yang tenar, yang top seperti itu, nilainya juga biasa-biasa saja. Tetapi dia terus, ketika dia berkarir di Sukovindo, dia terus menanjak sampai terakhir kakak sepupu saya itu dia diangkat menjadi kepala yang mengawasi, ya, kantor-kantor Sukovindo di satu area seperti itu. Ketika saya tanya kepada kakak sepupu saya ini, Mas, apa sih yang maksudnya kuncinya supaya sampai Mas bisa sampai seperti ini, sampai posisi seperti ini? Satu hal yang sederhana yang dia ceritakan, ya di kantor sih banyak orang yang lebih hebat dari saya gitu, lebih hebat, lebih pintar, lebih mampu dari saya. Tetapi satu hal ketika misalnya bos meminta mereka untuk melakukan sesuatu, seringkali mereka mengeluh, ya. Gaji cuma segini, dimintanya begitu dan sebagainya. Seringkali mereka minta kenaikan gaji, seringkali mereka tidak puas menuntut dan sebagainya. Sementara kalau saya, ya maksudnya kakak sepupu saya, abang sepupu saya ini, sementara kalau saya ya kerjain aja apa yang diperintahkan gitu, nggak usah terlalu banyak mikir, nggak usah terlalu banyak nanya, pokoknya kerjakan seperti itu. Dan ketika bosnya kemudian naik seperti itu, orang pertama yang mereka ingat untuk ditarik itu adalah tentu saja orang yang bisa bekerja sama dengan mereka gitu ya.
Jadi attitude untuk mengucap syukur, ya, attitude untuk mengucap syukur itu adalah sesuatu hal yang dilihat oleh orang-orang lain. Dan melalui itu bisa melalui itu Tuhan bisa memberikan promosi, memberikan keberhasilan, peningkatan dan sebagainya. Berlaku untuk segala hal dalam hidup kita, tidak hanya di tempat kerja. Begitu juga saya juga punya seorang om, dia kerja di anak perusahaan Astra, dan itu sudah umum sekali terjadi lah ya. Ketika bosnya kemudian keluar buat perusahaan baru, maka yang pertama dia ingat itu adalah orang-orang yang bisa diajak untuk kerjasama dengan dia, yang memiliki attitude yang baik, yang positif seperti itu. Dan om saya adalah salah satu yang ditarik seperti itu. Om saya adalah salah satu yang ditarik untuk kerja di perusahaan yang baru ini. Padahal waktu itu om saya sebenarnya merasa di perusahaan yang lama itu dia sudah kayaknya udah stuck ini, maksudnya udah nggak bisa maju lagi, udah nggak bisa berkembang lagi. Tetapi karena usia dia juga sadar bahwa dia tidak mungkin bisa naik lagi. Tetapi ternyata ketika bosnya keluar buat perusahaan baru, om saya ini ditarik gitu untuk kerja di perusahaan baru tersebut, diberikan jabatan dan sebagainya. Dan ada banyak cerita hal-hal seperti itu. Sekali lagi, mari kita kembangkan ya budaya atau attitude untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Dalam segala sesuatu, dalam segala hal, mari kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kondisi kita mungkin tidak menyenangkan, situasi kita mungkin sulit, tetapi jangan pernah kita lupa untuk mengucap syukur. Karena sekali lagi, ketika kita bersyukur, maka kita percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Tuhan yang menentukan bagian kita sebagai upah. Dan Tuhan yang sanggup untuk memberikan apa yang kehidupan yang memberikan yang lebih baik lagi bagi kita, ya. Karena kita tahu bahwa sekali lagi kita bekerja bukan untuk manusia, kita bekerja bukan untuk siapa-siapa, tapi kita bekerja untuk Tuhan. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada WL. Puji Tuhan. Siap bersyukur? Mau mengucap syukur dalam segala hal? Puji Tuhan. Kita akan mengangkat puji ini sekali lagi. Kita mau katakan sama-sama, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu, sehingga setiap kita bangkit berdiri. Bapa, terima kasih untuk firman Engkau yang dahsyat dan yang luar biasa. Kami tahu yang Kau kehendaki adalah ucapan syukur dari setiap kami Tuhan. Dan kami tahu ada kuasa di balik ucapan syukur itu Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami mau menyanyikan kembali puji-pujian kepada Engkau. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Engkau, buat keselamatan, buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kasih, yang Engkau sediakan buat setiap kami. Katakan sama-sama, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, katakan ku bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, syukur Tuhan. Thank you Lord, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur.
syukur sekali lagi Tuhan untuk semua yang Engkau sudah berikan dan Engkau yang apa yang telah Engkau sediakan bahkan bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang baik bagi setiap kami, Engkau Allah yang setia bagi hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib bagi diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami untuk punya hati yang selalu bersyukur di setiap kali kami bangun pagi Tuhan. Di setiap hari-hari kami, baik atau tidak baik waktunya kami mau katakan Tuhan terima kasih. Tuhan kami mau bersyukur sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan, kami berdoa itu semua tidak kembali dengan sia-sia tapi mengerjakan sesuatu yang baik bagi setiap hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu kekal untuk selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan ya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang partner ya. Sering ngomong juga di tempat lain jadi Bapak Ibu selalu ya. Terharu ya dengan apa yang Mas Agung, kita sebutnya Mas Agung ya, dekat kami ya. Saya kenal beliau 20-an tahun jadi saya mengerti sekali hidupnya ya, saya tahu sekali hidupnya dan kalau dia masih bisa berdiri di sini mengucap syukur itu sesuatu yang luar biasa ya. Kami juga mengundang Mas Agung bicara di tempat ini karena setiap pagi Mas Agung ini bukan setiap pagi, ada minggu setiap hari dalam satu minggu, minggu pagi, Selasa pagi atau Senin pagi, Selasa pagi ya Mas Agung ya, Rabu pagi ya, Rabu pagi Mas Agung ini suka pimpin doa di online ya jam 7 pagi. Dan kalau saya mendengarkan firman yang dibagikan selalu diberkati, makanya kami ngundang nih siang hari ini di tempat ini ya. Oke, kita sedikit wrap up ya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Agung ya. Dikatakan bahwa kita tidak mengucap syukur karena ketidakpercayaan. Jadi kalau kita percaya pasti kita mengucap syukur ya. Lalu yang kedua mengucap syukurlah karena keselamatan dan hubungan dengan Tuhan. Jaminan keselamatan kita lah yang membuat kita mengucap syukur. Meskipun segala sesuatu mungkin terjadi buruk di sekitar kita, keselamatan itu yang menjadi alasan kita bersyukur. Lalu bersyukur juga bukan karena hal yang buruk tadi, tetapi karena janji Tuhannya ya. Yang ketiga bersyukur adalah kehendak Tuhan buat kita. Jadi nggak usah cari-cari kehendak Tuhan, bersyukur aja. Maka kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Lalu bersyukur memberi keluputan, ya firman Tuhan katakan, dan bersyukur memberi kekuatan ya. Jadi kita akan kuat kalau kita tetap bersyukur. Dan ini juga adalah positive attitude yang dicari di dunia kerja. Sehingga kalau kita bersyukur kita pasti diterima di dunia kerja dan pasti dipromosi dan diangkat. Yang terakhir Tuhanlah yang memberi upah, kita tidak mengandalkan manusia ya. Kita tetap bersyukur dan mengikuti perintah bos kita tetapi harapan kita kepada Tuhan. Oke, terima kasih rekan-rekan OCM partner semua, boleh kita waktunya persembahan. Ada QR code-nya, boleh silakan OCM partner semua boleh scan sebentar, kasih waktu 1 menit. Ya. Ku bersyukur Bapak, silakan QR code-nya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Persembahan OCM Partner semua ini akan sangat mendukung pelayanan ini ya, karena pelayanan ini butuh biaya ya. Dan kita persembahan OCM Partner semua akan sangat memberkati pelayanan ini. Kita mau bersyukur juga untuk adanya OCM di tempat ini ya, kita percaya OCM ini akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan ya, terutama di gedung-gedung di tempat ini. Bisa? Coba dites lagi. Harus bisa. Harus bisa. Nanti mungkin kalau memang belum bisa, oh iya harus lurus ya, harus tegak lurus ya. Nanti kita share lagi ya kepada handphone masing-masing. Oke, kita akan tutup OCM event kita hari ini. Kita akan berdoa ya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal.
kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah, berkat rohani yang luar biasa yang daripada sorga, itu semua tercurah buat OCM Partner semua. OCM Partner semua diberkati di dalam seluruh pekerjaan, di dalam seluruh bisnis, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam semua aktivitas yang dilakukan, semua OCM Partner mengalami kedahsyatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. OCM Partner mengalami sukacita yang melimpah-limpah di saat melakukan segala sesuatunya. Bahkan di saat sulit ada sukacita yang melimpah, yang memenuhi hati dan pikiran OCM Partner semua. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran semua OCM Partner di tempat ini, bahkan di Zoom. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua berkat rohani yang daripada Tuhan dicurahkan melimpah atas semua OCM Partner. Dan OCM Partner selalu bisa bersyukur di dalam segala sesuatu. Kasih setia Tuhan selalu bersama dengan OCM Partner semuanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, segala kemuliaan buat Tuhan. Oke, puji Tuhan, terima kasih. OCM sudah selesai, OCM sudah selesai? Hah? Bisa, oke. Boleh diambil konsumsinya di sebelah.